Halo, assalamualaikum mams dan teman-teman semuanya. Selamat datang di channel YouTube aku, Sasi Kirana Anindya. Hari ini aku mau share lagi aktivitas aku di rumah ya teman-teman, dan nanti juga aku bakal share itu ada aktivitas bermain dan belajar bersama anak. Tapi ini tuh bisa pakai bahan makanan dan peralatan yang ada di rumah aja. Jadi apa ya teman-teman yang mungkin anaknya seumuran sama anakku atau kurang lebih lagi belajar baca gitu ya, belajar mengenal huruf, belajar baca, belajar angka mungkin ya, itu bisa diterapin dan itu bisa langsung dibuat sekarang juga nih mams dan teman-teman semuanya, karena bahan-bahannya tuh simple banget dan pasti ada di rumah. Tapi sebelumnya nih ya, namanya ibu-ibu ya ngurusin rumah dulu. Sebelum satu rumah bangun ya lanjut nih ya, masak dulu, bersih-bersih dulu dan kawan-kawan. Ini aku dimulai dengan nyuci piring dulu ya teman-teman. Jadi aku tuh tadinya mau masak dulu, tapi ternyata panci yang mau aku pakai untuk bikin masakannya itu kotor. Dan kalau misalkan nyuci panci tapi dengan keadaan sink yang penuh itu kan juga susah ya, kayak berisik gitu loh, kepentok-pentok pancinya ke piring kotor. Jadi ya udah sekalian aku nyuci satu sink yang memang sudah full gitu ya, dengan piring dan peralatan masak yang kotor. Lanjut untuk masakannya, aku mau bikin sup telur puyuh aja buat anakku. Untuk aku dan suamiku, aku mau bikin apa ya, simpel-simpel nasi goreng aja gitu ya. Dan untuk siang malamnya itu memang masih ada stok lauk yang udah aku bumbuin gitu di kulkas untuk aku makan siang dan makan malam. Atau kalau misalkan lagi mager ngolah makanan gitu ya malam-malam, paling nanti aku sih pengen beli seblak di depan ya teman-teman. Tapi ini aku mau bikin masakan aja untuk anakku. Aku mau bikin sop telur puyuh yang benar-benar ini gampang banget, cuma tumis-tumis bawang merah, bawang putih. Bawang merahnya aku iris kecil-kecil karena kayaknya kalau bawang merah ancur tuh enak gitu ya, ke larut ke kuah. Terus bawang putihnya pun cuma aku geprek teman-teman, nggak aku potong-potong. Terus ya udah gitu ditambahin bumbu. Aku cuma pakai kaldu, merica sama garam. Dipakein gula juga sih, cuma nanti ya aku pakainya tuh lumayan belakangan. Karena kan ini aku pakai sayur, wortel sama jagung ya. Aku takutnya udah terlalu manis gitu loh. Terus ya udah deh aku tambahin bakso sama telur puyuh yang memang udah direbus. Dan lanjut dimasukin juga daun bawang sama seledri. Di sini aku lupa masukin tomat ya teman-teman, tapi karena telur dia kan nggak anyir ya, jadi nggak butuh deh masukin tomat-tomat deh, jadi tetap enak gitu rasanya. Terus tadi sup telur puyuhnya udah jadi, aku tutup aja. Jadi pas nanti anakku mau makan, makan pagi, makan siang, makan malam gitu tinggal diangetin. Nah lanjut ini aku mau bikin bekalnya Pak suami sama sarapan aku. Ini aku mau bikin nasi goreng. Terus aku bikin nasi gorengnya itu pakai bumbu instan ya teman-teman, karena bawang merah di rumah itu udah tinggal dikit banget. Jadi kayaknya kalau misalkan untuk bikin bikin nasi goreng gitu, itu jadi kayak sayang aja dipakai si bawang merahnya. Jadi aku pakein aja bumbu instan. Tapi ternyata nih ya, pas aku buka bumbu instannya tuh udah gimana sih, udah lengket-lengket gitu loh teman-teman. Aku nggak ngerti sih ya kenapa lengket gini. Apa mungkin karena sempat aku simpen di kulkas lumayan lama gitu, jadi lengket, atau memang usia bumbunya tuh udah lumayan lama banget nih teman-teman. Tapi belum expired, cuma udah lama banget. Tapi untungnya nih ya bisa larut gitu ya di nasi goreng aku. Ya udah tadi aku kecapin, terus selesai deh jadi nasi gorengnya. Nanti tinggal dimasukin ke kotak bekal Pak suami sama nanti aku makan. Nah ini singkat cerita ya gitu ya, Pak suami udah berangkat. Terus ini anakku nih lagi pakai baju ya setelah mandi. Jadi memang biasanya anakku tuh bangunnya nggak terlalu pagi, terus dia sarapan baru mandi. Karena kalau misalkan mandi dulu baru sarapan itu kadang tumpah-tumpah gitu loh. Dia kan kadang makan sendiri, kalaupun disuapin juga kadang masih acak-acakan gitu. Jadi gitulah ya, kotor lagi. Jadi biasanya memang aku bujuk dia untuk makan dulu nih, sarapan dulu baru deh mandi supaya seger. Nah ini anakku tuh ya buat disisir aja lari sana lari sini gitu ya. Dan dia tuh nggak terlalu suka disisir karena mungkin nggak enak gitu ya, rambutnya kan masih kusut banget ya umur dia tuh. Padahal udah pakai hair lotion segala macem gitu, masih kusut. Jadi mungkin dia nggak betah untuk ketarik. Lanjut nih teman-teman, ini nih aku mau bikin permainan dan belajar untuk anakku.
Jadi ini aku pertamanya tuh bikin kereta ya teman-teman. Jadi ini ada ujung kepala keretanya, kemudian ada badan keretanya. Nah ini untuk permainan ini tuh aku lihat dari Instagram ya. Aku lupa sih nama Instagramnya, kalau nggak salah Vivi Wijaya. Nah ini tuh aku bikin keretanya tuh badannya itu sejumlah alfabet dari A sampai Z. Kemudian ini aku bikin larutan dari baking soda. Terus aku tulisin A sampai Z itu pakai cotton bud di setiap badan keretanya. Ngerti lah ya teman-teman. Terus tinggal ditunggu sampai kering, sebentar aja itu udah kering kok ya. Sambil nunggu kering aku bikin larutan dari kunyit bubuk sama hand sanitizer. Terus diaduk-aduk aja gitu ya sampai teksturnya ya berair kayak gini. Terus lanjut aja dipakein kuas untuk nanti kuasnya itu ngecat di setiap badan dari keretanya. Nanti bakal keluar alfabetnya nih teman-teman, warnanya merah kuning gitu, cantik banget. Dan sekalian anaknya ngecat, sekalian dia sebutin nih ini alfabetnya apa. Nah untuk anakku kan memang belum hafal ya alfabet A sampai Z. Dia baru apal gitu ya, baru apal beberapa huruf aja. Tapi untuk teman-teman nih yang anaknya lagi belajar baca, bisa banget nih ya di badan si keretanya tuh ditulis namanya mereka atau apa ya, warna favoritnya mereka, sekalian mereka belajar baca gitu. Nah ini karena anakku lagi mengenal alfabet nih ya, belum semua huruf, belum semuanya dia hafal gitu ya. Jadi ini menurutku juga lumayan efektif buat mengenalkan semua huruf A sampai Z. Kalau mau diganti angka 1 sampai 10 gitu, itu juga bisa banget ya teman-teman, dan ini anakku happy banget. Oh iya, kalau teman-teman nggak punya kuas di rumah, itu tuh bisa pakai kapas ya teman-teman. Kapas yang bulat-bulat atau kapas nggak usah dibuletin juga harusnya bisa ya gitu, ditotol ke larutan kunyit sama hand sanitizer tadi, terus tinggal di totol gitu loh di badan keretanya. Nanti juga harusnya keluar sih, cuma aku belum nyoba karena di rumahku tuh ada kuas. Nah ini lanjut nih, aku tuh mau ngelipet pakaian yang memang sudah kering. Terus mau aku pisah-pisahin mana yang mau disetrika nanti sama yang cuma dilipet. Nah ini anakku gangguin ya. Ini tuh masih siang ya teman-teman, dan aku belum mandi. Biasa ya kalau ibu-ibu tuh semua udah rapi baru deh gitu ya mandi. Nah ini aku angkat aja dari jemuran karena di luar tuh entah mengapa lagi panas banget dan udah kering nih teman-teman. Aku mikirnya kalau makin lama di luar, makin lama di jemuran itu tuh nanti jadi kayak apa ya, garing gitu loh. Gimana sih, yang terlalu panas aja aku takutnya merusak baju. Jadi ya udah, ini aku angkat terus aku lipet-lipet sambil digrecokin bocil nih teman-teman. Beneran deh, dia lipetnya berantakan, dibenerin lagi berantakan, terus ujung-ujungnya ngambek. Oke deh, sekian dulu video aku kali ini ya teman-teman. Aku masih berjibaku dengan anakku nih. Terima kasih banyak sudah menonton sampai dengan selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan lain-lain. Dan untuk teman-teman yang udah support aku, terima kasih banyak. Terima kasih banyak pokoknya buat teman-teman semua yang udah nonton, udah support, udah suka, udah mendukung aku di semua video-video aku. Dadah, bye-bye, see you. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.